Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini warganet laporkan relawan Ganjar bagikan kaos dan dompet ya, Ganjar Presiden di 2024 di daerah Jakarta Selatan. Ada apa begitu? Wah, ini kok muncul lagi begitu kan? Tahu-taunya rupanya Pak Ganjar ya ingin ngebut menjadi calon presiden. Berarti ya, jadi artinya mungkin ada bisikan-bisikan dari Pak Jokowi bahwa ya mungkin Jar, kamu jadi presiden. Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi ini kan sudah ditebak begitu kan ya. Pak Ganjar terkenal sekali ya dengan bagi-bagi sembako begitu. Walaupun ya dari Bawaslu tidak ada pelanggaran sama sekali begitu kepada Pak Ganjar, kepada relawan-relawannya ya, hanya kepada Anies Baswedan. Tentu ini menjadi publik sudah tahu begitu kan. Ini bahkan ini laporkan relawan Ganjar karena bagikan kaos dan dompet begitu. Apakah masuk dalam kategori pelanggaran begitu? Ya, memang dalam kategori capres cawapres ya, sebenarnya harus terdaftar dulu di sini begitu, di situ begitu di KPU. Tapi perlu diingat ucapan-ucapan dari Bawaslu setidaknya sama dengan yang diucapkan oleh kepada Anies Baswedan yang mengatakan bahwa curi setar, kampanye dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan dianggap tidak etis dan sebagainya. Seharusnya mengatakan seperti itu. Kenapa kok kepada Anies Baswedan? Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen warga net ya, lapor relawan Ganjar bagikan kaos dompet ya, Ganjar Presiden di 2024 di daerah Jakarta Selatan. Bayangkan begitu. Modal kaos sama dompet mau jadi capres di 2024. Gue sih ogah. Nanti kalau jadi uang di dalam kompet itu bisa dikeruk. Hahaha. Ya bisa saja begitu kan. Bukan relawan Anies mah aman lah. Itu hal biasa saja. Betul nggak Bagja ini? Kalau PDIP yang lakukan, Bawaslu malah kasih penghargaan bagi-bagi kaos dan dompet baik untuk rakyat, bukan politik uang ya, bukan kampanye apalagi curi setar. Tapi kalau Anies, itu kan yang menjadi pertanyaan begitu kan. Begini offset enggak Bawaslu bagi-bagi amplop di masjid karena boleh ya, bagi-bagi kaos dompet karena boleh ya. Bubar aja lah Bawaslu kalau hanya jadi congos partai. Ini ada pro dan kontra apa yang saya bacakan begitu kan. Ini sangat menarik sekali begitu. Paling jawabannya sama, bukan pelanggaran kan belum masa kampanye. Kalau sama mau dong kaos dan dompetnya ini. Saran buat Gelora kalau bikin berita yang bermanfaat minimal kapan lokasinya dan kapan. Ini ada pro dan kontra di sini begitu ya. Sekarang mau dewe ya kata Bawaslu bebas ini. Coba kita bertanya kepada Bawaslu itu bukan pelanggaran cuma kaos dan dompet. Bagaimana kalau Anies Baswedan seperti itu? Wah, ini akan kacau begitu ya, digoreng habis-habisan beritanya begitu. Tenang saja, masyarakat sudah pinter buat masyarakat kalau ada yang bagi-bagi tetap ambil saja ya. Kalau untuk pilihan tetap dari hati nurani, ya bisa saja seperti itu ini. Pak Mahfud bilang kalau negeri ini bisa memberikan uang 20 juta per bulan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan catatan tidak ada koruptor, dengan maling ya. Bisa saja begitu kan, karena kekayaan alam kita, bangsa kita itu semuanya tumbuh subur di situ begitu. Bayangkan begitu kan, 20 juta per kakak ini sangat luar biasa ya. Tidak usah bekerja sana sini begitu. Bahkan apa yang takut entar dilapor baik pencemaran nama baik ya, capek nih ini. Bentar Bawaslu ini masih cari alasan yang tidak masuk akal terlebih dahulu. Wah, ini ada pro dan kontra ternyata di sini begitu ya. Tetapi melihat situasi dan perkembangannya bisa saja terjadi begitu. Dan bahkan ini emang kalau yang melanggar benteng ya Bawaslu RI ya dan telinganya berfungsi. Ini ada pro dan kontra ternyata di sini ya. Monggo Bawaslu waktu dan tempat ya sila dicari sendiri. Uang kalian digaji negara kok. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya warganet laporkan relawan Ganjar bagikan kaos dan dompet ya Ganjar Presiden di 2024 di daerah Jakarta Selatan. Ada apa begitu ya? Dikutip dari Gelora, seorang warganet dengan akun Iwan Anali Darmawan yang melaporkan aksi relawan Ganjar Pranowo membagikan kaos dan dompet terkait pemilu di 2024. Bahkan dalam foto yang diunggah pemilik akun tampak seorang ibu-ibu berbaju warna merah dan berkerudung hitam membagikan dompet bergambar Ganjar Pranowo. Bahkan ya, pemilik akun mengaku orang yang mengklaim sebagai relawan Ganjar tersebut masuk ke rumah warga termasuk ke rumah ya. Bahkan siang ini mereka yang mengatasnamakan relawan Ganjar Pranowo membagikan kaos, dompet dan memberikan kaos
maaf ya, memberikan kaos ya, dompet ya di sekitar rumah warga dan masuk ke rumah saya, ujar pemilik akun ya, dikutip dari Watch Norti ya, dari akun Iwananda Lidarmawan ya. Relawan tersebut ya membawa tagline Ganjar Presiden di 2024 dan bagi warga yang bersedia menerima souvenir ya tersebut ya, maka nomor rumahnya akan dicatat oleh relawan tersebut. Bahkan dengan tagline Ganjar Presiden di 2024 bagi yang mau menerima nomor rumahnya dicatat oleh relawan ya, apakah sudah masa kampanye 2024 atau apa begitu. Ini kan sangat menarik kalau kita berbicara dalam kategori ini. Kenapa Pak Ganjar ya sering terjadi bahwa relawan-relawannya bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos dan sebagainya begitu. Itu tidak hanya sekali dua kali begitu, bahkan ya terkenal sekali, publik sudah tahu bahwa ya bagi-bagi sembako itu terkenal kepada Pak Ganjar begitu ya. Coba kalau Anies Baswedan melakukan itu begitu, relawan-relawannya wah digoreng habis-habisan oleh mereka begitu kan ya. Apalagi ya masuk ke masjid begitu. Bahkan ini disebutkan di bawah tagline-nya di sini ya. Pemilik akun kemudian menyebutkan lokasi pembagian souvenir oleh relawan Ganjar tersebut ya. Lokasi Kelurahan Cipati Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi ya, DKI Jakarta, ujarnya. Sementara itu Ganjar Pranowo disebut-sebut telah mengantongi restu dari dan akan calon oleh partai yang menaungi yakni PDP Perjuangan atau PDP. Salah satu kader PDP yakni F.X. Hadi Rudiatmo ya mengatakan bahwa PDP telah merestui pencalonan Ganjar untuk pemilu di 2024 mendatang. Bahwa namun Rudi tidak bisa memastikan kapan deklarasi pencalonan Ganjar akan dilakukan menurutnya. Hanya Sekjen PDP Hasto Kristianto yang mengetahui persisnya. Ya bisa saja seperti itu begitu. Tapi menutup kemungkinan apa yang selama ini dilakukan dan relawan-relawannya ya, dengan adanya seperti ini mungkin sudah ada bocoran bahwa yang menjadi calon presiden dari partai PDP mungkin Ganjar di situ begitu. Karena pada akhirnya Puan sudah tidak naik di situ begitu ya. Ya, karena pada akhirnya tahu sendiri publik bagaimana caranya ya kita ya melihat situasi dan perkembangannya itu adalah bahwa ya menurut saya pribadi apa yang selama ini dilakukan perkembangan Pak Ganjar ya biasa-biasa aja begitu kan. Orang akan melihat bahwa prestasi Pak Ganjar selama ini begitu kan. Bukan melihat dari partai mana dan apa begitu. Ya bisa saja buktikan aja nanti apakah Pak Ganjar menang di situ lawan Anies Baswedan dengan Pak Prabowo di situ ya. Bisa saja di situ begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita bahwa yang namanya kebebasan demokrasi ya namanya kebebasan pendapat wajar-wajar aja begitu. Orang akan berspekulasi bahwa apa yang dilakukan Pak Ganjar itu adalah salah begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya ya bagi-bagi sembako seperti ini, bagi-bagi dompet seperti ini, wah menurut saya pribadi ya dibilang juga mengatakan tidak etis juga begitu ya. Karena Bawaslu juga harus sama apa yang disampaikan kepada Anies Baswedan harus sama di situ begitu. Apalagi walaupun dilaporkan ya bahkan mungkin tidak ditanggapi begitu ya, buang-buang waktu begitu, kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari podcast harian ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari podcast rakyat ini.